Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Jeni di channel Texas Mag yang berbagi mengenai banyak hal, terutama sharing tentang apa itu yang dipelajari di multimedia. Kita sharing sekarang tentang apa itu komik cetak dan apa itu komik online. Jadi lebih tepatnya gimana cara kita mengedit dari sebuah komik cetak yang sudah jadi menjadi sebuah komik online. Tentunya ini adalah cara yang paling mudah ya. Oke, kita mulai dengan apa itu komik cetak. Komik cetak adalah komik yang dicetak di atas sebuah kertas. Contohnya adalah buku komik atau juga komik yang dicetak di surat kabar atau koran dan juga di majalah tentunya, atau hanya di selembar kertas untuk keperluan mading, misalnya untuk di sekolah. Dulu pernah ada era yaitu dikenal dengan era mobile komik. Jadi komik-komik Indonesia dan dari luar, terutama komik Indonesia bisa dibaca melalui HP kalian, dan waktu itu ramai sekali para konten provider menyediakan konten komik. Dan sekarang kita lebih seringnya membaca dari konten komik online ini melalui internet. Tapi tentu saja karena lebih banyak yang punya handphone dibanding laptop, maka komiknya akan menyesuaikan dengan handphone terlebih dahulu. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke sebuah website ya. Di sini ada ketentuan ya, ada ketentuan dari sebuah komik online. Nah, di sini ada komik online yang paling dikenal oleh anak-anak muda ya. Nah, di sini ada cara membuat komik. Saat ini udah ada ratusan komikus yang punya penghasilan dari komik online ini, dan tidak jarang saya melihat mereka membuka lowongan kerja untuk mencari asisten komikus, misalnya untuk penintaan atau inker, atau juga untuk colorist. Mungkin dibutuhkan juga mungkin buat editing. Nah, karena kita akan membuat apa ya, saya mau share gimana sih cara mengedit dari komik cetak menjadi sebuah komik online gitu. Nah, di sini tepatnya nih di nomor 8 ya. Lebarnya 800 pixel kali panjangnya sekitar 1280 pixel. Jadi kalau di ini ya vertikal ya. Jadi seperti ini. Nah, itu, dan ada batasannya, yaitu minimal 2 MB ya, 2 MB. Sementara format itu bisa boleh JPEG dan juga boleh PNG, dan minimalnya itu adalah 72 dpi. Oke, kita coba buka ke Photoshop ya. Nah, kita akan share cara edit dengan Photoshop. Jadi awalnya tentu saja kita membuka halaman komik cetaknya. Mana ya? Yang ini nih. Oke. Nah, kita coba pilih salah satu komik horor. Ini kebetulan tadi pagi sudah dipraktekkan bersama anak kelas 10 multimedia untuk mata pelajaran dasar desain grafis. Saya berikan di uji praktek semester 2 ya, semester genap. Oke, kita buka create. Nah, kalau sudah ada dua seperti ini, kita harus membuatnya berjejer terlebih dahulu supaya lebih menarik. Caranya, tentu saja kita pilih window, terus kita arrange. Di sini kita pilih yang second up vertikal gitu, biar berjejer bersamaan seperti ini.
kita klik. Oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mencoba mengambil, misalnya saya akan membuat panel ini ya, panel yang keempat. Berarti di sini saya akan menyimpan dulu. Lebih baik saya simpan dulu. Nah, setelah itu baru kita ambil nih nah, kita ambil bisa pakai masking atau ini ya, marquee tool, pijitnya itu M ya, atau yang L, lasso tool. Tapi saya coba pakai karena bentuknya kotak, pakai marquee tool dulu. Ya, kita kotak ya, blok gitu ya. Kalau kurang ini kita turunin ya, bisa pakai magic wand, kita turunin dikit. Nah, kita geser. Setelah itu kita copy, bisa CTRL C ya pakai keyboard, atau di sini adalah di copy, nanti dipindah ke sini, baru CTRL V atau di paste. Nah, begitu. Nah, kalau sudah, berarti si komik cetaknya sudah bisa kita tutup sih sebenarnya. Kita no dulu. Nah, kita udah bisa main-main di sini ya. Nah, kita tinggal memperbesar dulu sih, memperbesar atau, nah ini kalau kita lihat sih, dia lagi bercermin gitu ya. Kira-kira cocoknya mungkin begini. Kalau yang bercerminnya mungkin tidak terlalu menarik ya. Mungkin kita di layer, kita cek, kita duplikat aja. Kita duplikat dua, tapi yang pertama kita geser bagian yang menariknya di sini nih. Nah, ini seginilah masih oke. Oke. Nah. Untuk kesan lebih menarik untuk horor, kayaknya background putihnya kita rubah menjadi warna hitam. Kita pakai ini ya, pakai tools. Kita pakai tools, kita klik jadi warna hitam. Nah, karena ada batas, bisa aja kita buat kita coba dulu ambil, untuk amannya sih kita ambil si kotak narasi ya, kotak narasi kita ambil. Nah, kita zoom, coba kita zoom. Nah, ini kan sudah terseleksi ya, sudah terseleksi, tapi si tulisannya belum. Kita pakai lasso tool ya, kita pijit shift, jadi ada plus ya, ada plus di lassonya. Sementara kalau untuk minus itu pakai ALT, pijit ALT di keyboard. Nah, kita pijit plus karena kita mau ngambil juga, menyeleksi si tulisannya. Kita ambil ya, kita klik, kita lepas, klik. Ini sambil saya pijit shift ya. Nanti kita nah kalau sudah, kita copy saja, terus kita paste. Jadi di sini ada layer 2. Jadi kalau tetap aman gitu, karena saya mau si bagian background ini saya pengen gelapin untuk menyamarkan perbatasan dari si garis di sini, kotak. Oke, saya bikin layer baru. Nah, ini untuk saya ketik misalnya gelap gitu ya, saya tulis gelap. Nanti saya brush ya, pakai B keyboard. Nah, di sini cukup segini. Saya coba. Nah, jadi ini juga segini gitu. Jadi lebih menarik gitu dibanding kalau begini saja. Nah, kan. Nah, tapi tadi kan ada tanda kaget gitu ya, selain ada sound effect jreng. Nah, nanti kita coba ambil yang ini kita copy ya. Misalnya kita seleksi pakai magic wand lagi ya, atau pijit W. Nanti kita klik.
Kalau mau kurangin, misalnya ini toleransinya misalnya 22, kita coba. Oh, masih gede juga. Misalnya 9. Oh, segini ya berarti. Nah, kalau udah terseleksi, kita bisa minusin sih. Jadi kita pakai lasso, terus pijit L, karena saya cuma mau ngambil segini gitu ya. Tanda tanya sama tanda seru yang efek kaget, saya mau ngambil itu aja sama balon. Jadi saya pengen membuang bagian yang tidak dibutuhkan, itu misalnya ini yang saya tidak butuhkan, dan sekaligus editing. Misalnya saya mau bikin lancip di sebelah sini. Nah ini, nah ditambah yang ini saya mau delete. Nah segitu. Kalau sudah, saya pengen ngambil juga nih, ini sebelum terseleksi nih, bisa pakai masking juga atau lasso juga boleh. Jadi tinggal pijit plus gitu ya, sip gitu, keluar plus, kita ambil. Nah kan sudah ke copy, kita copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kita tutup lagi yang masih file aslinya. Nah kita taruh. Nah cocoknya di atas atau di bawah? Kalau di bawah tentu saja nutupin bagian jrengnya. Nah kita coba di atas saja. Nah tapi biar menarik harusnya sih mungkin dikasih efek ya. Di sini kalau di KD-nya dasar desain grafis itu adalah pengolahan bitmap, lebih tepatnya memanipulasi bitmap itu. Kalau nggak salah KD berapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah itu adalah KD 13. Nah kita coba image import. Nah kalau di import kita coba ke atas, tapi saya pengen ngambil yang ini sih, tanda tanya akan saya ganti lagi karena saya mau putar gitu. Saya akan memutar si bagian balon katanya, yang balon yang dengan ekspresi kaget. Magic Wand saya ambil yang warna hitam. Salah, pijit shift, ambil, saya copy, ini saya paste. Nah ini misalnya saya kasih tanda seru ya, dan tanda tanya gitu untuk membedakan. Sementara ini balon kaget gitu ya, balon kaget. Nah kalau ini saya tutup, brushnya mungkin yang agak solid ya, yang solid biar tidak ngeblur ya. Nah ini, nah kalau sudah rapi kita putar sih, ditransform saja, mau diputar 180. Nah mungkin harus di flip biar menarik, nanti ditaruh di pojok, flip horizontal gitu, kanan kiri ya. Nah kita terus kecilin. Nah jadi efek kagetnya ada di atas, atau diputar lagi biar lebih menarik. Di sini mungkin, tapi sini kayaknya. Coba di flip horizontal lagi. Nah seperti ini. Nanti kita taruh di bawah si tulisan ya. Nah tulisan. Nah cuma nanti kita harus kasih stroke lagi, layer style, kita kasih stroke. Nah begitu. Jadi nanti kita ambil si tanda tanyanya, kita taruh di, salah, biar tidak tergeser jangan lupa untuk dikunci dulu, digembok, klik gembok, jadi tidak akan kegeser. Nah kita kecilin ya, kita geser, kecilin lagi. Nah begitu. Jadi seperti kaget karena di belakangnya ada penampakan.
sudah cukup menarik sih untuk seperti ini. Jadi kalau begini bisa di save as JPEG. Kalau PNG biasanya di atasnya ini harus kosong gitu ya. Kalau PNG ini kosong, nah kurang bagus sih, bagusan di JPEG saja. Sudah jadi nanti tinggal di upload. Begitu sih, mudah. Ini adalah komik cetak dengan panelnya, sementara untuk komik online ya seperti ini gitu. Begitu. Oke. Kira-kira begitulah proses mengedit dari komik cetak menjadi komik online. Mudah bukan? Terlihat mudah memang, tapi setiap panel itu berbeda treatmentnya. Itu tantangannya, itu sulitnya. Tapi hanya dengan beberapa tool saja sih. Misalnya ya tadi antara lasso tool, magic wand, bucket, eraser tool atau brush tool untuk editing dari komik cetak menjadi komik online. Lebih bagusnya lagi sih ketika si komik cetaknya itu emang udah di save as PSD dan tinggal digeser-geser aja tanpa merubah gambarnya. Itu sih yang seharusnya. Cuma tergantung gitu, jadi tapi sebaiknya seperti itu. Dan ketika saya praktekkan waktu pagi, memang dengan kelas 10 memang banyak kendala sih, terutama untuk kesabaran. Biasanya di kelas 10 ini memang rada kurang sabar para peserta didiknya. Tapi ketika di kelas 11 dan 12 sudah mulai tenang atau kalem, dan mereka sudah memahami termasuk hal-hal, terutama apalagi di desa ya, hal-hal yang seperti membuat folder, terus menyimpan di mana filenya. Untuk save as jenis filenya aja mungkin masih terus harus belajar seberapa jauh peserta didik menyerapnya. Itu saja tutorial kali ini bersama Texas Megs, gimana cara membuat komik online. Subscribe channel Texas Megs dan silahkan komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.